selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar SPDP dan materi pada kali ini akan membahas tentang tari tradisional yang ada di Indonesia, ya. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang beberapa tari-tari tradisional yang ada di Indonesia dan hal-hal yang berkaitan dengan tarian tersebut, ya. Nah, yang pertama yaitu tari ngancak. Nah, tari ngancak ini berasal dari Lamongan, ya. Lamongan ada di Provinsi Jawa Timur, ya. Nah, tarian ini menceritakan tentang kehidupan para petani yang sedang bekerja, ya, dari menanam, ya, kemudian merawat, ya, hingga memanen padi. Nah, pada tarian ngancak, properti yang digunakan yaitu properti caping, ya, caping atau penutup kepala. Nah, ini biasanya dipakai para petani saat sedang bertani di sawah, ya. Nah, pakaian penari pada tarian ngancak yaitu penari menggunakan baju lengan panjang, ya, kemudian celana panjang, ya, celana panjangnya hingga dengkul, kemudian ditutup kembali bagian luarnya menggunakan sarung, ya. Nah, tarian ini biasanya dilakukan oleh wanita, ya, atau perempuan yang berjumlah kira-kira 6 orang penari, ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tari alang babega, ya. Nah, anak-anak, tari alang babega ini berasal dari Padang, yaitu Provinsi Sumatera Barat, ya. Nah, tarian ini merupakan tarian sederhana, ya, karena konsepnya hanya menggambarkan seperti gerakan burung, ya, gerakan burung elang yang kemudian menyambar ayam-ayam yang ada di darat, ya. Nah, tarian ini biasanya lebih banyak meniru gerakan dari alam sekitar, ya. Para penari dalam tari alang babega itu biasanya berjumlah 6 orang atau lebih. Nah, kemudian pakaian atau kostum atau busana yang digunakan biasanya berwarna terang, ya, atau cerah. Mengapa demikian? Karena untuk menambah semangat para penari juga penonton, ya, dan juga sebagai simbol, ya, bahwa tarian ini atau tarian alang babega ini merupakan tarian yang digunakan untuk bersenang-senang, ya. Itu maknanya. Nah, yang ketiga adalah tari turuk lagai, ya. Tari turuk lagai. Nah, tarian ini berasal dari Kepulauan Mentawai yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, ya. Nah, tarian ini gerakannya menirukan gerak hewan-hewan yang ada di alam Kepulauan Mentawai, ya, yang ada di wilayah masyarakat suku Mentawai, ya. Nah, tarian ini biasanya ditarikan oleh beberapa sikere. Sikere itu artinya dukun pengobatan, ya. Jadi ditarikan oleh beberapa sikere atau beberapa dukun pengobatan dan dipimpin oleh seseorang yang ahli dalam bidang pengobatan di daerah masyarakat suku Mentawai, ya. Nah, properti yang digunakan pada tari turuk lagai ini yaitu hiasan kepala. Kemudian ada juga bulu unggas dan memegang dedaunan, ya. Nah,
beberapa daun diselipkan di bagian belakang atau di bagian pinggul penari dan dibentuk seperti ekor-ekor hewan seperti itu, ya. Nah, pada tari Turuk Lagai ini digunakan alat musik, yaitu gendang tradisional suku Mentawai yang disebut tudukat, ya. Tudukat merupakan gendang asli dari suku Mentawai, seperti itu. Nah, selanjutnya tarian yang keempat yaitu tari payung, ya. Tari payung ini berasal dari Padang, Provinsi Sumatera Barat. Nah, pada tari payung ini biasanya penarinya berpasang-pasangan, ya. Tari payung ini menceritakan tentang seorang pria, ya, yang melindungi seorang wanita, ya. Nah, properti yang digunakan pada tari payung yaitu payung dan selendang, ya. Nah, payung ini dibawa oleh penari pria untuk menyimbolkan perlindungan kepada penari wanita, ya. Kemudian penari wanita atau yang perempuan menggunakan selendang, ya, dan biasanya dikenakan atau dikalungkan ke bagian leher pria atau ke bagian leher pasangannya, ya, sebagai simbol terima kasih kepada pria tersebut yang sudah melindungi dirinya, ya. Nah, pakaian atau kostum atau busana yang digunakan pada tari payung yaitu pada wanita menggunakan baju kurung atau baju kebaya, ya, dan menggunakan kain songket di bagian bawahnya. Nah, sedangkan penari pria biasanya menggunakan baju lengan panjang, kemudian celana lengan panjang, ya, kemudian sarung songket juga di bagian luar celananya, dan menggunakan kopiah pada bagian kepalanya, seperti itu. Nah, anak-anak, selanjutnya yang kelima adalah tari cendrawasih. Nah, tari cendrawasih ini berasal dari Bali. Tarian ini menggambarkan interaksi antara dua burung cendrawasih, ya. Namun secara umum tarian ini menggambarkan keindahan alam dan budaya di Bali, ya. Nah, tarian ini biasanya dilakukan oleh dua orang penari perempuan, ya. Yang satu berperan sebagai burung cendrawasih jantan dan yang satu berperan sebagai burung cendrawasih betina. Nah, gerakan tarian ini dibagi menjadi 3 bagian, ya. Ada 3 bagian gerakan pada tari cendrawasih, yaitu yang pertama bagian awal disebut dengan istilah pepeson, ya. Kemudian ada bagian utama disebut dengan istilah pengawak, ya. Kemudian ada bagian akhir disebut dengan istilah pengipuk, ya. Nah, kostum para penari pada tari cendrawasih ini yaitu menggunakan pada bagian atas menggunakan kemben dan pada bagian bawah menggunakan rok panjang berwarna keemasan, ya. Nah, properti pada tari cendrawasih ini biasanya menggunakan sampur, ya. Kalian tahu sampur? Sampur itu merupakan selendang, ya, yang digunakan sebagai sayap burung cendrawasih, ya, pada tari ini. Kemudian aksesoris yang digunakan yaitu menggunakan mahkota emas, kemudian menggunakan kalung, juga menggunakan gelang pada bagian lengannya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu tari legong keraton.
Tari Legong Keraton ini berasal dari Bali, ya. Tari legong, leg artinya gerak yang luwes, gong artinya gamelan, ya. Nah, ini berarti tari Legong Keraton merupakan tari yang gerakannya luwes dan diiringi oleh musik gamelan, ya. Nah, tarian ini dulunya hanya ditampilkan di keraton atau di kerajaan-kerajaan, ya. Tapi sekarang tarian ini sudah ditampilkan untuk menghibur wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bali, ya. Nah, gerakan pada tarian ini yaitu lincah dan luwes, ya, tetapi tetap halus dan penuh ekspresi. Nah, biasanya tarian ini ditarikan oleh 3 orang perempuan, penari perempuan, ya. Nah, properti yang digunakan pada tari Legong Keraton yaitu kipas dan riasan kepala. Lalu, alat musik gamelan yang digunakan pada tari Legong Keraton ini, ya, di Pulau Bali disebut sebagai sebagai musik gamelan Semar Pagulingan, ya, seperti itu. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan Ibu tentang beberapa tari tradisional yang ada di Indonesia, ya. Nah, untuk kalian dapat memahami materi ini lebih banyak lagi, silahkan kalian buka buku paket dan LKS kalian dan baca materinya di rumah, ya. Jika ada yang kalian belum pahami, silakan tanyakan kembali ke Bapak dan Ibu guru melalui WhatsApp, ya. Selamat mengerjakan tugas yang sudah Bapak Ibu guru berikan melalui WhatsApp. Tetap semangat dan jaga kesehatan, ya. Terima kasih.